Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Udah lama nih pengen podcastan lagi. Sebenarnya aku mau bikin video, tapi entah kenapa aku tuh memang belum fit banget ya teman-teman. Oh ya, aku tuh sering ya lihat channelku itu sebenarnya kotak kok kotak masuk? Iya, kotak masuk. Itu komen-komen ya, komen-komen dari kalian itu aku baca gitu. Sebenarnya cuman kalau mau jawab itu aku tuh masih nggak fokus gitu, makanya aku nggak bisa ngebales kalian satu persatu. Cuman aku itu bisa ambil kesimpulan beberapa pertanyaan itu aku jawab di sini dan aku mau bahas ke kalian semua. Kadang aku mikir ya, kok kalian itu yang memang mungkin udah lulus kuliah atau mungkin lagi kuliah gitu, kalian itu mungkin belum paham ya nanti magangnya di mana. Terus kalian itu hanya terpatok pada rumah sakit dan puskesmas gitu kalau misalkan mau buka praktek, ya kan? Banyak yang nanya ke aku, kalau nggak kerja di rumah sakit atau puskesmas boleh gitu-gitu loh. Makanya aku mau ngebahas di sini. Jadi teman-teman, memang bagusnya itu kalian setelah lulus akpit, lulus kuliah itu kalian itu bagusnya sih magangnya tuh di rumah sakit atau puskesmas, karena di sana kan banyak kasus, banyak partus gitu. Cuman kalau misalkan di puskesmas atau rumah sakit itu kan biasanya full ya yang magang, atau kalau misalkan mau magang di situ juga harus antri, ada antrian kayak gitu karena udah ada yang magang, nanti nunggu yang magang keluar kalian baru masuk kayak gitu kan, biasanya sih setahu aku seperti itu. Nah, daripada kalian itu terpatok pada puskesmas atau rumah sakit, itu lebih baik kalian itu masuk ke BPM atau klinik, di mana aja deh yang kalian bisa masuk. Jadi yang penting tuh kalian itu bisa mengasah keterampilan kalian sewaktu di bangku perkuliahan gitu. Jadi nggak masalah guys kalau misalkan memang kalian itu pengen buka praktek bidan gitu, tapi kalian ngelamar di puskesmas, kalian tuh ngelamar di rumah sakit itu belum keterima gitu, nggak masalah. Kalian itu bisa nanti ke PMB, di situ kalian fokusin, kalian latih keterampilan kayak gitu-gitu, itu nggak apa-apa gitu loh teman-teman. Itu yang maksud aku, itu yang pernah aku jelasin ya, sebelum buka praktek bidan itu harus punya pengalaman kerja itu paling nggak minimal 2 tahun gitu. Nah, kalau misalkan ini penjelasan dari aku ya, pengalaman dari aku aja gitu loh guys. Tapi kalau misalkan memang kalian itu kurang yakin juga, lebih baik kalian itu nanya ke dosen atau nanya ke pengurus-pengurus IBIS tempat, sebenarnya enaknya gimana. Tapi kalau dari pengalaman aku sih di mana aja, yang penting itu kita bisa mengasah kemampuan kita di situ, entah itu di klinik atau BPM gitu. Di situ kita bisa belajar banyak sambil nunggu. Mungkin memang buat kalian yang memang masih terobsesi gitu di puskesmas atau masih terobsesi magang di rumah sakit, sambil nunggu di puskesmas atau di rumah sakit kalian itu bisa magang dulu nih di bidan praktek atau klinik terdekat. Yang penting kalian di situ bisa mengasah keterampilan lah, intinya seperti itu. Jadi nggak usah insecure gitu. Kadang aku ngerasa yang nanya kayak gitu tuh kebanyakan yang insecure gitu. Insecure-nya tuh kayak, ya aku nggak magang di puskesmas, aku nggak magang di rumah sakit, bisa nggak ya aku buka praktek. Kesannya tuh kayak gitu loh teman-teman, padahal nggak gitu juga. Kalian itu banyak menemukan, harusnya kalian itu banyak menemukan bidan-bidan yang memang bagus, pelayanannya bagus kayak gitu-gitu. Kalian berusaha aja bantuin di situ, magang di situ, kalian ngelamar di situ, itu nggak masalah gitu loh guys. Jadi nggak usah berkecil hati kalau misalkan kalian nggak bisa magang di puskesmas atau. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga bisa bikin podcast lagi di lain kesempatan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.